Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan mencoba untuk membahas mengenai materi kinematika, khususnya untuk bagian GJB, GVA, dan GVB-nya. Untuk soal-soal yang berkaitan dengan kinematika atau GLBB-nya, Anda bisa cek di video saya yang lain. Di video saya yang membahas mengenai modul Kemendikbud. Tapi untuk saat ini kita akan lebih fokus kepada GJB, GVA, dan GVB-nya. Nah, saya akan memberikan soal yang ini dulu. Kalau kita lihat di sini ada suatu soal yang cukup menarik, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kita salin terlebih dahulu kepada sini. Ya, oke. Kita coba bahas gitu ya. Soal ini berkaitan mana ya sebentar. Nah, kita coba di sini ya. Kita taruh gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi seorang siswa lihat soal GJB, GVA, dan GVB. Nah, seorang siswa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Nah, waktu yang dibutuhkan benda hingga jatuh ke tanah adalah 3 sekon. Jika percepatan gravitasi bumi bernilai 9,8 meter per second kuadrat, maka tinggi gedung bertingkat tersebut adalah ya. Nah, kalau misalkan soal seperti ini cukup mudah sebetulnya ya. Jadi kalau kita buat sketsanya, ada suatu benda dijatuhkan dari gedung bertingkat lah ya, istilahnya kayak begini. Jadi dijatuhkan, nah waktu untuk dia jatuh ke tanah adalah 3 sekon. Jadi T totalnya itu adalah sama dengan 3 sekon. Nah, dengan asumsi bahwa G-nya itu bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah tinggi gedung bertingkat? Nah, kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, karena di sini yang dicari adalah H, maka ya udah kita nggak usah ubah persamaan ini. Nah, waktu tempuh yang dibutuhkan oleh si benda untuk mencapai tanah dari ketinggian H ini, dari ketinggian H sampai ke tanah adalah 3 sekon. Maka kita tinggal memasukkan waktu 3 sekon ini ke dalam persamaannya menjadi H sama dengan setengah kali G-nya 9,8 dikalikan dengan T-nya adalah 3 di kuadrat, ini adalah 9. Nah, ini bisa dengan mudah kita pakai kalkulator dan kita akan dapatkan hasilnya adalah H sama dengan 44,1 meter. Jadi berarti ketinggian gedung bertingkat itu adalah 44,1 meter. Itu soal yang gampang ya. Yang susah itu soal nomor 2 yang kemarin sudah kita bahas. Dek, itu apa dek? Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor ini, nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita lihat sini ya. Kita lihat bahwa ada suatu benda ditembakkan ke vertikal ke atas dengan ketinggiannya dengan kecepatan awalnya 300 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh si benda adalah ya seperti biasa kita gambar dulu sketsanya. Jadi sebagai gambaran si benda itu dia dilemparkan vertikal ke atas gitu ya dengan kecepatan awalnya 300 meter per sekon gitu ya. Nah, kemudian dia akan mencapai ketinggian tertinggi dan akan jatuh. Nah, karena yang ditanya adalah tinggi maksimum,
kita tahu bahwa pada saat di ketinggian maksimum, pada saat Hmax, V kecepatannya itu adalah sama dengan 0. Vy-nya ya, V di sumbu Y ya. Pada saat Hmax berarti V-nya adalah sama dengan 0. Nah, maka dengan seperti itu kita dapat mencari ketinggian maksimumnya dengan cara seperti ini. Gitu ya, dengan menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang ya, karena dia negatif, percepatan gravitasinya min 2GH. Karena pada saat Hmax V-nya 0, Vt kuadratnya 0, maka kita masukkan 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH max gitu ya. Maka Hmax ini sama dengan V0 kuadrat per 2G. Seperti itu. Dan ini dengan mudah kita bisa masukkan data-data yang ada. Hmax sama dengan V0 kuadrat berarti 300 di kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. Jadi 20. Ini berarti menjadi 90.000 dibagi dengan 20, maka ini bisa kita coret. Maka ini menjadi 4.500 meter. Jadi ketinggian yang maksimum yang dapat dicapai oleh benda adalah 4.500 meter. Nah, kemudian kita akan bahas yang soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini adalah seperti ini. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Ya, jadi bola itu dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah adalah gitu ya. Nah, jadi bola ini kalau kita ilustrasikan ya, ini permukaan tanah gitu ya. Nah, maka ini gedung bertingkatnya. Katakanlah ini tingginya adalah H, ya, bola dijatuhkan dari ketinggian H. Yang ditanya adalah pada saat posisinya dia di setengah H, di setengah H ini pada saat posisi setengah H, kecepatannya berarti Vt-nya itu berapa gitu. Nah, dengan informasi bahwa V0-nya sama dengan 10. Bukan V0 ya ini ya. Jadi kecepatan pada saat di tanahnya yang dia itu 10. Berarti V pada saat di tanah ini adalah 10 meter per sekon. Nah, kalau seperti ini berarti kan dia dijatuhkan secara GJB ya. Secara gerak jatuh bebas seperti itu. Karena berlaku GJB, maka pada saat di tanah kita dapat gunakan seperti ini ya. Kita tahu bahwa pada saat di tanah kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Berarti kita dapat gunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH dikarenakan dia dijatuhkan secara GJB. Namun karena tidak ada ketinggian awal ya, karena di sini V0-nya itu 0, maka persamaan bisa diubah menjadi Vt kuadrat sama dengan 2GH. Ya, dan pada saat di tanah kecepatannya adalah 10. Berarti 10 di kuadrat sama dengan 2 dikali 10 kalikan dengan H. Ya, H ini adalah H yang di sini. Ketinggian dari si gedung inilah, anggaplah bahwa dijatuhkan dari gedung. Berarti 100 sama dengan 20H, maka H menjadi 5 meter.
Karena kita tahu bahwa H-nya adalah 5 meter, berarti yang ditanya adalah ketinggian pada saat setengah H. Setengah H itu berarti setengah H ini berarti setengah dari 5, yaitu berarti 2,5 meter. Berarti yang ditanya adalah VT pada saat H-nya sama dengan ketinggian yang sudah ditempuh adalah 2,5 meter. Nah, kalau di sini berarti kan yang ditanya kan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah. Karena setengah H dari tanah, nah Anda harus ingat ya bahwa H yang dimasukkan pada saat dimasukkan ke dalam rumus setengah GT kuadrat itu adalah H yang ditempuh, H yang ketinggian yang sudah ditempuh oleh si bola. Nah, pada saat si bola itu ketinggiannya setengah H, berarti jarak yang sudah ditempuh berapa? Setengah H juga ya. Setengah H juga. Itu artinya nilai yang kita masukkan di sini itu kebetulan sama dengan nilai H yang diukur dari ketinggian tanah. Beda lagi kalau misalkan ditanya ketinggiannya 3/4 H, misalkan pada saat sudah mencapai ketinggian 1/4 H gitu. Maka kan jarak yang sudah ditempuh 3/4 H. Maka nanti yang dimasukkan ke dalam rumus adalah nilai daripada 3/4 H itu. Namun kebetulan karena ditanya setengah H, dan setengah H ini ketinggian dari tanahnya itu sama dengan ketinggian yang sudah dilalui, yang sudah dicapai, yang sudah ditempuh, maka yang kita masukkan nilainya juga sama. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya kebetulan sama, maka kita masukkan 2,5 sama dengan setengah kali 5 kali T kuadrat. Berarti 2,5 sama dengan 2,5 T kuadrat. Ya, berarti T-nya sama dengan 1 detik. Jadi berarti waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian setengah H adalah 1 detik. Oke, jadi jelas ya. Jadi itu merupakan cara-caranya. Jadi T-nya sama dengan 1 detik. Ya, jadi udah ini untuk yang di soal saya sudah habis. Nah, kita akan bahas untuk soal yang dari buku internasional. Buku Morin yang saya ambil gitu ya. Bukan Morin, sorry. Ini Halliday ya. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Gitu ya, ini soalnya cukup panjang. Jadi pada soal ini not a bad throw for a rookie. Jadi a stone thrown from the top of a building is given an initial velocity of 20 meter per second straight upward. Jadi ada suatu batu yang dilempar dari suatu ketinggian dengan kecepatan awal 20 meter per second secara lurus ke atas. Jadi dilemparkan secara GVA dari ketinggian gitu ya. Nah, gedung itu memiliki ketinggian sebesar 50 meter. And the building is 50 meter high, and the stone just misses the edge of the roots on its way down. As shown in figure 2.14. Using TA equal to 0 as the time the stone leaves the thrower's hand at position. Determine A, the time at which the stone reaches its maximum height. B, what is the value of the maximum height. And then C, the time at which the stone returns to the height from which it was thrown. D, the velocity of the stone at this instant. And A, the velocity and position of the stone at t equal to 5 seconds. I'm sorry. Pardon for my poor English. Yeah, okay. So from this question, what we can conclude is this. So if we answer it,
if we try to collect all information that we get from the problem, the initial velocity of this system is equal to 20 meter per second. The building, the stone are thrown from a building, which is the height of the building itself is 50 meters. So h0, the initial height is 50 meter. And then what is being questioned in this problem, the question that being asked in the question are the first, the time at which the stone reaches at the maximum height. So this is just the same as saying T max, time maximum. B, the maximum height, so H max, the maximum height, yeah, the maximum height measure from the ground gitu ya. Jadi yang ditanya adalah ketinggian tertingginya diukur dari tanah. C, the time at which the stone returned to the height from which it was thrown. Jadi yang C, T atau waktu when the stone reach its initial height after being thrown, ya. Kemudian yang D, the velocity of the stone at this instant. Jadi velocity in C position, di posisi the velocity in C position and E, the velocity and position of the stone at T equal to 5 seconds. Jadi VT and HT at T equal to 5 seconds. Okay, let's try to answer the question first. So we could answer we could solve this problem by drawing the system or imagining the system. So imagine we have someone throwing a stone from a height, from a top of a building, and then it reaches its maximum height, and then it goes down to the ground, and then this is the question. So we know that the initial height is 50 meter. So the height of the building is 50 meter, and the initial velocity is 20 meter per second. So we could answer this by, let's solve A first. So yang pertama ditanya adalah Tmax-nya. Jadi kita tahu bahwa Tmax itu pada GVA diraih ketika V-nya ini sama dengan 0. VT-nya sama dengan 0. Nah, berarti VT ini sama dengan V0 min GT, gitu kan ya, karena dia digambar ke atas. Karena VT-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan V0 min GT. Berarti ini Tmax ya, ini Tmax. Berarti Tmax-nya sama dengan V0 per G.
Berarti Tmax-nya adalah V0-nya 20 dibagi, kita ambil G-nya biasanya kalau di Haliday itu 9,8, jadi 9,8. Jadi kalau kita bagi di sini kita akan dapatkan Tmax-nya adalah 2,041 detik. Ya, kita dapatkan nilai Tmax-nya adalah segini. Kemudian yang B, Hmax-nya diukur dari tanah. Jadi diukur dari tanah ya, the maximum height-nya. Nah, kita tahu bahwa Tmax-nya adalah 2,041 detik. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh si bola itu berapa gitu ya. Jadi kita bisa cari dengan kita masukkan H-nya sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Berarti H-nya adalah V0-nya 20 dikalikan 2,041 dikurangi dengan setengah kali G-nya 9,8 dikalikan T-nya adalah 2,041 di kuadrat. Yang mana saya masukkan dulu ke kalkulator. Ini akan menghasilkan kita nilainya adalah setengah kali 9,8 kalikan 2,041 kuadrat. Ini akan menghasilkan kita H-nya adalah 20,408 meter. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 20,41 meter. Ini adalah H dari mana? Dari sini. Jadi kalau diukur ini H-nya. Sedangkan kalau dari tanah, berarti kita harus tambahkan dengan H0. Berarti Hmax-nya adalah H0 ditambah dengan H. Berarti H0-nya adalah H0-nya 50 tambah dengan 20,41. Ini mendapatkan 70,41 meter. Inilah Hmax-nya. 70,41. Kemudian pada C, T when the stone reach its initial velocity after being thrown. Ini ya. Jadi T waktu yang diperlukan oleh si batu ketika dia mencapai ketinggian awalnya. Tinggian awalnya kan berapa? 50 meter. Gitu kan ya. Jadi setelah dia dilemparkan, maka dia akan kembali ke tanah. Nah, T-nya itu berapa gitu kan? Berarti dia nanya posisi si bola pada saat di sini tuh berapa. Nih, pada saat posisi ini tuh berapa. Karena kan ketinggian awalnya 50 meter. Berarti pada saat dia kembali dari dia naik dulu terus balik ke tanah kan berapa. Nah, ini kan sebetulnya sama saja dengan dia menempuh satu siklus gerak GVA ya. Jadi kan kita tahu bahwa untuk dari sini ke sini itu adalah V0 per G ya, Tmax-nya. Ini kan Tmax-nya, T untuk mencapai maksimumnya kan V0 per G. Berarti untuk dia kembali ke posisi awal, berarti T-nya itu adalah V0 per G, kemudian ditambah lagi dengan V0 per G. Jadi T-nya itu adalah 2 V0 per G. Berarti T-nya pada saat di posisi C adalah 2 dikali 20 per 9,8. 40 per 9,8. Nah, Anda bisa dapatkan ini, maka didapatkan waktu sekitar 4,082 detik. Ini adalah si C, ya. Kemudian untuk yang si D, kecepatannya berapa pada saat di posisi C? Gitu. Nah, ketika dia di posisi sini, gitu kan ya, maka kecepatannya akan sama dengan pada saat kecepatan dia diluncurkan ya, karena ini gerak yang simetris gitu ya. Nah, the velocity of the C position will be equal to the velocity of the initial in the initial condition. So we can conclude that V in the C position is equal to what is the value of the initial velocity 20.
So the value will be equal to 20 meter per second. And for the last part, Vt dan Ht pada saat T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, kita tahu bahwa pada saat T-nya sama dengan 4 sekon, dia berada di sini. Gitu, dia berada di sini. Berarti somehow T-nya pada saat 5 sekon dia bisa berada di sini ya. Berarti dia di sini gitu. Nggak mungkin kan dia di sini karena kan sudah di bawah gitu. Pada saat T sama dengan 5 sekon, dia pasti sudah berada di bawah gitu. Nah, ini yang ditanya adalah kecepatannya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita sebetulnya bisa ukur dari sini nih ya. Kita bisa ukur dari sini ke sini itu berapa. Kita bisa ukur dari sini ke sini itu berapa. Gitu ya. Nah, kalau kita ukurnya dari sini, dari posisi ini, kita sebut ini sebagai posisi C ya. Ke posisi ini kita sebut sebagai posisi E. Maka di posisi C kan dia punya kecepatan awal gitu ya, punya kecepatan awal ya. Kita anggap dia bergerak dari sini ke sini dengan kecepatan awalnya itu sama dengan kecepatan awal dia pada saat dilemparkan. Maka dia bergerak secara GVA ya, gerak vertikal ke atas dengan ada kecepatan awal. Diasumsikan GVA, bergeraknya GVA dengan kecepatan awalnya itu V0. Ini initial velocity-nya ya. Maka kita bisa pakai rumus GVB, gerak vertikal ke bawah. GVB ya, yang tadi saya ngomongin GVB untuk yang E ini, maaf ya, tadi saya seperti agak salah. GVB. Maka kita bisa dapatkan VT-nya lewat VT sama dengan V0 plus GT ya, karena ini GVB. Nah, VT sama dengan 20 ditambah dengan G-nya adalah berapa itu? G-nya adalah 9,8 kali T. Nah, karena kita mengasumsikan bahwa kita menghitung dari C ya. Maka selang waktunya antara C ke E ini berapa? C ini kan pada saat posisinya dia itu di T-nya sama dengan 4,082 sekon. Kemudian ini pada saat T-nya 5. Berarti selang waktunya di sini. Karena di sini kita pakai initial kondisinya itu, maka kita pakainya di sini delta T. Nah, ini kan berarti selisih waktu antara di sini 4,082 sekon sama selisih antara di sini. Berarti ya 5 dikurang 4,082 gitu. Jadi 5 dikurang 4,082. Kita dapatkan 0 pada saat 0,912. Gitu. Ya, berarti VT-nya sama dengan 20 ditambah berapa nih? 9,8 kali 0,912. Ini 8,93. 8. Jadi VT-nya sama dengan 28,938 meter per sekon pada saat di posisi E. Kemudian bagaimana dengan posisi HT? Nah, untuk posisinya di HT ini kita sekali lagi kita ambil dari posisinya adalah dia di sini, gitu kan ya. Pada saat dia posisinya di C, maka ketinggian dia H dia dari tanah adalah H yang sudah ditempuh dia, H dari tanah, HC itu, jadi HC itu adalah H yang dia tempuh dari posisi ini, posisi C ke posisi E, dikurangi dengan posisi awal dia HO. Jadi kita bisa cari H dia di posisi E, ya. Jadi H dia di posisi E, mana sih? Aduh, ya. H dia di posisi E ini sama dengan
H0-nya dikurangi dengan H yang sudah ditempuh. Berarti H0 dikurangi dengan H yang sudah ditempuh, kita bisa pakai persamaan GVB ya. Berarti dikurangi dengan V0 kalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Ditambah ya, karena dia dipercepat. Berarti H0 dikurang V0-nya adalah 20. T-nya ini yang kita pakai adalah selang waktu ya, delta T ya, selang waktu. Jadi delta T ya, kembali lagi karena kita pakai posisi awalnya dia di E gitu ya. Berarti delta T-nya adalah tadi berapa? Kita hitung 0,912. Jadi 0,912 ditambah dengan setengah kali 9,8 kali delta T kuadratnya 0,912 dikuadrat. Jadi HE, H0-nya tadi 50 dikurangi dengan, kita hitung dulu ya, 20 kali 0,912 tambah setengah kali 9,8 kali 0,912 kuadrat. Itu 22,32. Itu berarti HE-nya sama dengan 50 dikurang 22,32 yaitu 27,68 meter. Nah, jadi ini jawabannya. Ya, mungkin ini untuk soal yang nomor ini contoh soal yang cukup bagus daripada buku Fundamental of Physics, dan ini bisa dipakai untuk bahan belajar gitu ya. Karena memang ini soalnya cukup lengkap gitu ya. Nah, kita akan coba bahas soal lagi ya. Cukup banyak, itu sebetulnya banyak tuh materi yang ke-cover dari soal yang tadi ya. Tapi untuk kepentingan latihan kita akan bahas soal lagi. Nah, kita akan bahas soal lagi. Sekarang soalnya soal standar SNMPTN. Nah, jadi ini Anda bisa ambil dari buku Wangsit ya. Kalau nggak salah ini saya ambil dari buku Wangsit. Nah, ini soal standar SNMPTN. Kalau kita lihat di sini ya, seorang anak melempar bola vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi ini ada suatu bola dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon. Selang 1,5 sekon kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jadi di sini delta T-nya adalah 1,5 ya, untuk dia bisa mencapai tanah. Nah, yang ditanya adalah tinggi atap rumahnya. Ini mah gampang gitu ya. Dengan persamaan GVA kita dapat GVB karena dia dilempar dengan kecepatan certain initial velocity ya pada saat di awal-awal. Maka H sama dengan V0 kalikan dengan T ditambah ya setengah GT kuadrat, maka H sama dengan V0-nya 5 dikalikan dengan T-nya adalah 1,5 ditambah setengah G-nya 10, T-nya adalah 1,5 dikuadrat. H sama dengan 7,5 ditambah dengan 5 kali 2,25 ya kalau nggak salah ini. H sama dengan 7,5 ditambah berapa ini? 2,5 ini adalah 11,25 ya. H-nya sama dengan 18,75 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, ini gampang. Nah, kemudian kita coba kerjakan lagi. Sepertinya saya ada soal lagi nih. Ya, nah dari sini. Nah, kita lihat ini. Ini soal yang cukup menarik. Mungkin saya kerjakan aja di sini kali ya. Atau saya copy aja deh. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke yang tadi. Ya,
Jadi untuk soal ini bagaimana cara kita mengerjakannya? Ini soal dari Fundamental of Physics. Nah, baru ini nih. Lumayan yang menguras juga nih ya. Soalnya cukup menarik nih. Nah, soalnya cukup menarik di sini. Ya, jadi ini bintang 2. Jadi lumayan sulit. Tapi kita akan kerjakan. Nah, jadi pada gambar 235 ditunjukkan grafik kecepatan V terhadap Y, terhadap ketinggiannya dari suatu bola yang dilemparkan secara vertikal ke atas, jadi GVA. Distance D, jadi panjang daripada D adalah 0,40 meter. Jadi antara YA sama YB adalah 0,40 meter. Nah, yang ditanya kemudian diketahui the speed at height YA is VA dan the speed at height YB is seperti 1/1 divided by 3 of VA. What is the speed of VA? Jadi yang ditanya adalah VA. Nah, jadi kita harus jeli untuk membaca grafik ini ya. Jadi kalau kita lihat sini, pada saat di posisi YA, ya pada saat di posisi YA, kecepatannya adalah VA. Kemudian pada saat di posisi YB, kecepatannya adalah sepertiga VA. Yang ditanya adalah VA. Itu ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi dia dilemparkan, kalau kita gambar grafiknya gitu. Kalau kita gambar ilustrasinya ya. Kalau ini kan grafik sudah ada ya. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, jadi dia dilempar ke atas ya. Set ya, kemudian mencapai titik tertinggi, kemudian balik lagi ke bawah. Nah, berarti distance D is 0,40 meter. Kemudian misalkan saja ini kita sebut sebagai titik YA. Ini YA. Ini ketinggian YA. YA. Kemudian pada posisi YB. Ini dia tingginya YB gitu ya. Pada saat posisi YA, kecepatannya adalah VA. Kemudian di posisi YB, kecepatannya adalah VB. Kecepatannya adalah VB. Ya, benar VB ya. Yang mana VB ini adalah sepertiganya VA. Itu yang ditanya adalah VA. Pada posisi A, YA, kita dapat gunakan persamaan, kita bisa cari persamaan YA. Persamaan YA itu kan berarti YA sama dengan V0 kalikan dengan T. Mungkin kita pakai apa ya ini ya? Oke, tadi selangnya di sini adalah berapa? Selangnya di sini adalah 0,4 gitu. Jadi 0,4 meter. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi untuk pembahasan kita yang ini gitu ya. Jadi, bagaimana cara kita menganalisis soal ini gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gampang gitu ya. Jadi pemikirannya masih sama dengan menggunakan yang tadi gitu ya. Kita ambil ini bola pada saat di posisi YA, kemudian ini bola pada saat di posisi YB, gitu kan ya. Nah, selang antara ketinggian YB dengan YA itu kita ditulis sebagai D, gitu ya. Jadi selang ketinggian antara YA sama YB itu adalah digambarkan dengan D, gitu ya. Jadi delta Y-nya itu sama dengan, atau dalam hal ini D ini sama dengan 0,4 meter gitu ya. Nah,
karena kita mau mengukur berapa nilai VA, ya. Nah, kita tahu bahwa bahwasanya dari persamaan ini kita bisa bentuk persamaan bahwa delta Y sama dengan kita ambil posisi YA awalnya, V0-nya itu adalah VA VA dikalikan dengan selang waktunya dikurangi dengan setengah kali G kali selang waktunya itu di kuadrat. Karena kita mau mengukur perpindahan dari YA ke YB, yang mana ini adalah delta Y gitu. Dan asumsikan bahwa waktu yang diperlukan dari YA ke YB ini adalah delta T, maka ya persamaannya menjadi seperti ini, seperti itu. Gitu ya. Nah, masalahnya di sini ada variabel VA yang kita tidak ketahui. Gitu. Bagaimana cara kita mencarinya? Bagaimana cara kita mengganti nilai VA sedemikian sehingga kita dapat menghitung nilainya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan kecepatannya. Kita tahu bahwa persamaan kecepatan awalnya VT sama dengan V0 min GT. Itu kan ya, karena kita mengukur dari selang waktu YA ke YB, berarti V pada saat di posisi B ini sama saja dengan kita ambil acuannya posisi A ya. Berarti posisi A berarti VA dikurangi dengan G dikurangi dengan selang waktunya itu. Gitu ya. Dapat ya idenya ya. Jadi VB itu kan kalau misalkan kita ukur dari kita ukur kecepatannya dari VA, maka kecepatannya itu kan akan berkurang. Berkurangnya itu menurut ya tergantung selang waktunya dari G ke BB kayak bagaimana, besarnya berapa. Jadi G kalikan dengan delta T. Nah, VB itu adalah sepertiga VA. Jadi sepertiga VA sama dengan VA min G delta T. Gitu, berarti delta T-nya sama dengan 2/3 VA per G, benar gak? Jadi 2/3 ya oke, benar. Jadi delta Y ini sama dengan VA-nya kita substitusikan menjadi ini VA bisa kita definisikan sebagai VA sama dengan 3/2 delta T kalikan dengan G. Jadi VA kita definisikan ulang menjadi VA-nya adalah 3/2 G kali delta T min setengah G delta T kuadrat. Delta Y ini sama dengan, ini berarti 3/2 G delta T kuadrat min setengah G delta T kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi G kali delta T kuadrat, ini dikurangin ya dengan yang ini. Nah, delta Y-nya adalah 0,4. G-nya adalah 9,8, delta T di kuadrat, maka kita bisa dapatkan delta T-nya ini sama dengan akar dari 0,4 dibagi 9,8, maka kita akan dapatkan delta T-nya adalah 0,2020 detik. Karena yang ditanya VA, masukkan nilai delta T ini ke dalam persamaan awal ini. VA sama dengan 3/2 dikalikan 0,2020 kalikan 9,8. Jadi ini akan menghasilkan kita 0,2020 dikali 9,8 menghasilkan kita VA-nya adalah sebentar. Menghasilkan kita VA-nya yaitu 2,9694 meter per sekon. Atau VA-nya adalah 3,0 meter per sekon. Ini jawabannya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya mana ya, catatan gerak lurus. Oke. Nah, ini sepertinya soal yang terakhir ya. Ini kalau nggak salah soal yang terakhir ya.
Ini soal 2 bintang gitu ya. Ini soalnya cukup sulit juga tapi kita akan kerjakan. Nah, pada soal ini gitu ya. Pada soal ini sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dari ketinggian dari tanah pada waktu T sama dengan 0. Kemudian di T sama dengan 1,5 dia melewati ujung dari suatu ujung dari suatu gedung pencakar langit. Dan kemudian 1 detik kemudian dia mencapai ketinggian tertinggi. Maka ketinggian yang dipunyai oleh si gedung tersebut itu berapa? Nah, ini mungkin soalnya terlihat sulit tapi sebetulnya gampang gitu ya. Jadi kalau kita ukur dari tanah gitu, kemudian ada suatu gedung atau seperti ini aja. Nah, ini kita tutup. Nah, ambil seperti ini gitu. Nah, kemudian ada gedung. Nah, pada saat dia 1,5 ya, T-nya 1,5 dia melewati puncak gedung tersebut, kemudian pada posisi tertinggi T-nya sama dengan T-nya berapa nih? T-nya pada saat titik tertinggi berapa waktu yang diperlukan untuk dia mencapai titik tertinggi? Ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah waktu pada saat dia di langit, ketinggian di gedung pencakar langitnya ditambah dengan waktu tambahannya yaitu sebesar 1 gitu. 1 detik. Maka Tmax-nya adalah 2,5 detik. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Tmax itu rumusnya adalah V0 per G. Karena Tmax-nya kita dapat 2,5 dikali G-nya 9,8, ini sama dengan V0-nya. Maka V0-nya akan bernilai 24,5 meter per second. Yang ditanya adalah ketinggian daripada si tower tersebut. Nah, kalau misalkan seperti ini kan ini berarti geraknya GVA gitu. Berarti untuk mencapai tower tersebut dia membutuhkan waktunya berapa? 1,5. Berarti hanya sama dengan V0 kali T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Berarti H sama dengan V0-nya 24,5 dikalikan dengan T-nya 1,5 min setengah kali 9,8 kali 1,5 di kuadrat. Nah, kalau Anda pakai kalkulator, maka Anda akan mendapatkan hasilnya adalah, bentar saya cek dulu ya. Hasilnya adalah hanya 25,725 meter. Ini adalah hasil yang didapatkan. Oke, jadi gampang ya soal ini ya. Jadi memang agak terlihat tricky tapi sebetulnya gampang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.